Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Slebes People? Sedang rasanya saya Adi Febrian bisa kembali berjumpai Anda dalam program Dialog Legislasi. Slebes People, tanggal 9 November merupakan penanggalan yang sangat spesial untuk Kota Makassar, di mana kemarin baru saja kita sama-sama saksikan ya hari ulang tahun Kota Makassar yang ke-414 dengan tema Recovery untuk Masa Depan. Acaranya cukup meriah, walaupun meriah begitu, tetap patuhi protokol kesehatan juga, karena di samping kita ada suatu acara mengundang suatu keramaian, tapi ingat protokol kesehatannya juga. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Abdul Wahab Tahir, legislator DPRD Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahab. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Wahab ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita juga mau menyapa ini ada juru bicara Makassar Recovery yang baru saja kita beberapa hari yang lalu kita saksikan acara hari ulang tahunnya Kota Makassar ya. Kakak Hedi Handayani, apa kabar Kak Heni? Alhamdulillah luar biasa sehat. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak Heni. Mungkin saya pertama ke ini dulu deh ke Kak Heni karena selaku juru bicara Makassar Recovery. Kemarin kan boleh. Sudah lihat sama-sama momentum hari ulang tahun Makassar yang memang temanya itu recovery untuk masa depan. Nah, ini dengan tema recovery untuk masa depan, kira-kira tuh implementasinya seperti apa sih Kak Heni? Ya, terima kasih. Pertama, saya mau menyapa Kakanda Wahab Tahir, legislator handal Makassar. Apa kabarnya Kanda? Terima kasih kepada Selebes TV sudah Alhamdulillah baik. Ya, sudah diberikan kesempatan untuk sharing ya kita membincang soal tema HUT ke-414 Makassar Recovery untuk masa depan. Saya pikir tema ini kalau dengaran atau kelihatan cukup holistik ya, memuat beberapa unsur di dalamnya, bukan hanya kalau kita dengar kata recovery kan kita selalu mengarahkan dia pada upaya-upaya pemulihan imunitas, apalagi kita baru saja mengalami badai pandemi seperti itu terkhusus di Kota Makassar. Tetapi recovery untuk masa depan ini sesungguhnya adalah tema yang diangkat untuk mengintegrasikan beberapa hal atau beberapa program Makassar ke depan, bukan hanya program Makassar Recovery. Makanya dalam program Makassar Recovery itu 3 poin utama atau 3 tahapan pentingnya, bukan di luar imunitas kesehatan, ada adaptasi sosial dan juga ada pemulihan ekonomi. Kita berharap bahwa setelah Makassar kasusnya mulai menurun, kemudian kita berharap ada adaptasi sosial baru atau new normal di mana masyarakat sudah mulai bisa bersosialisasi, bisa kembali menggerakkan usaha-usahanya dan bisa kembali memulihkan ekonominya seperti itu. Kita ketahui ya sama-sama bahwa berdasarkan data BPS terakhir bahwa Makassar itu memiliki penduduk tembus 1,4 juta jiwa dengan indeks pembangunan masyarakat tertinggi untuk skala Sulawesi Selatan. Tetapi masih banyak fakta-fakta sosial yang kita hadapi di mana angkatan kerja yang masih rendah, kemudian banyak pengangguran, PHK di mana-mana, dan saya pikir ini adalah fakta-fakta atau efek-efek yang ditimbulkan dari persoalan atau masalah pandemi yang baru-baru kita hadapi bersama. Nah, upaya-upaya recovery ke depan ini itu yang akan konsen dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar untuk melihat bagaimana Makassar kembali bangkit, kembali pulih, dan kembali menggerakkan roda-roda perekonomian termasuk UMKM, masyarakat-masyarakat kecil yang terkena dampak signifikan dari COVID-19 itu sendiri. Ada visi besar Kota Makassar untuk mewujudkan kota dunia yang sombere and smart city dengan imunitas kuat untuk semua. Saya pikir visi besar ini mustahil bisa diterjemahkan secara konkret kalau semua unsur di Kota Makassar tidak terlibat secara aktif seperti itu. Jadi bukan hanya birokrasi, tapi semua elemen masyarakat harus terlibat aktif di dalamnya. Karena Sombere and Smart City
adalah perwujudan kota yang betul-betul bukan hanya modern dari sisi infrastruktur, tapi juga bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakatnya. Infrastruktur yang dibangun, jalan-jalan, gedung-gedung misalnya, itu betul-betul memiliki nilai kebermanfaatan untuk warganya. Bukan hanya kota yang smart, saya pikir ya, tetapi kota yang sombere dan Makassar menjadi rumah tempat tinggal yang paling nyaman buat warganya. Saya pikir itu sih substansinya recovery untuk masa depan, bagaimana upaya-upaya atau program-program Makassar ke depan itu betul-betul mengarah kepada pemulihan masyarakat Makassar secara keseluruhan tanpa terkecuali. Saya pikir itu saja dulu ya sebagai pembuka. Baik, terima kasih Kak Heni Handayani. Intinya bahasa recovery ini bukan hanya untuk penanganan COVID-19 ya, tapi ini secara menyeluruh tadi kata Kak Heni. Saya ke Pak Wahab selaku legislator DPRD Makassar nih Pak Wahab. Kemarin kita sudah sama-sama saksikan momentum hari ulang tahun Kota Makassar yang ke-414. Ini usia yang tidak muda lagi. Tentu banyak sekali rintangan yang kita hadapi, khususnya pandemi COVID-19. Dengan tema recovery untuk masa depan dari legislator DPRD Makassar sendiri, Pak Wahab, gimana nih tanggapannya kemarin? Bahwa di usia 414 ini, Kota Makassar, di usia 4 abad lebih ini, pemerintah Pak Dhani dengan Ibu Fatma sekarang meletakkan sebuah optimisme yang tinggi, berusaha keluar dari tekanan pandemi 2 tahun terakhir ini. Jadi recovery masa depan, kalau saya sepakat dengan Jubir tadi bahwa recovery itu secara umum saja, bukan hanya soal pandemi, tapi recovery dalam semua aspek kehidupan. Memang dengan adanya masalah ini, semua kehidupan, tata kelola kehidupan kita menjadi diresetting, kan, terresetting oleh karena keadaan itu. Tetapi sekali lagi, sebagai anggota DPR, sebagai legislator, sangat mengapresiasi terhadap sebuah upaya, sebuah harapan, sebuah cita-cita dari pemerintahan sekarang ini. Dan saya harus tegaskan karena kita dalam proses pembahasan APBD pokok 2022, ya saya harus sampaikan selama saya di DPR ini di porsi APBD pokok 2022 ini asumsi APBD kita cukup tinggi, hampir mencapai 5 triliun ya. Target pendapatan kita juga luar biasa naik, berarti tekanan dan survive dengan kondisi yang ada dengan meletakkan dasar APBD ini dalam dasar asumsi optimisme yang tinggi. Kita berharap memang keterlibatan semua pihak dalam mengelola tata kelola kehidupan sehingga bisa segera mungkin terjadi yang dimaksud recovery untuk masa depan itu tadi. Saya pikir Makassar ini termasuk kota yang bisa keluar lah dari tekanan itu. Buktinya kita dari level 4 langsung turun ke level 2. Jarang-jarang kota ada seperti itu. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wahab. Ini kita juga sudah terhubung dengan pengamat pemerintahan. Ada Bapak Andi Lukman Irwan. Kita sapa dulu. Pak Andi Lukman Irwan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Yang saya hormati ini ada Kakanda legislator kita Pak Wahab dan juga Ibu Eni. Iya. Baik Pak, saya manggilnya Pak Lukman aja ya. Iya, oke, sip deh. Baik Pak Lukman, ini kemarin kan kita sudah sama-sama saksikan momentum hari ulang tahun Kota Makassar yang ke-414. Tadi kalau kata Pak Wahab ini usia yang 4 abad ya, sudah 4 abad. Ini bukan usia yang muda, tapi ini cukup tua ya. Sudah banyak rintangan yang dihadapi oleh Kota Makassar sendiri. Nah, khusus untuk tahun-tahun ini yang memang kita tahu secara global pandemi COVID-19 menyerang kita. Nah, kalau dari segi pemerintahan Kota Makassar, dari pandangan Pak Lukman sendiri, dari tahun ke tahun hingga tahun ini yang memang tantangannya luar biasa berat, gimana pandangannya terhadap tema tadi recovery untuk masa depan? Ya, baik. Terima kasih Celebes TV dan pemirsa Celebes dimanapun. Saya kira sangat paham sekali dan sangat tahu sekali bagaimana pandemi COVID ini kemudian mengubah banyak tatanan dalam kehidupan kita semua. Ya, memaksa semua sektor-sektor termasuk kemudian di dalamnya penyelenggara pemerintahan untuk
melakukan inovasi-inovasi, untuk memunculkan ide-ide baru, untuk dapat tetap bisa bertahan, bisa kemudian menjawab semua tantangan-tantangan dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya kalau kemudian di masa pandemi sekarang ini. Saya kira ini menjadi kunci penting dan menjadi bagian daripada tanggung jawab pemerintah, termasuk pemerintah Kota Makassar sekarang ini adalah bagaimana kemudian mengembangkan inovasi-inovasi yang sifatnya bisa memberikan layanan-layanan yang bisa kemudian meningkatkan kepuasan user, dalam hal ini masyarakat Kota Makassar. Inovasi-inovasi yang sifatnya kemudian memperpendek jalur-jalur birokrasi selama ini, khususnya ketika masyarakat ingin mendapatkan layanan, ingin mendapatkan kemudian menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan dasar. Nah, ini saya kira menjadi tantangan khususnya bagi pemerintah kota sekarang ini. Bagaimana menciptakan ide-ide, bagaimana kemudian mengembangkan ide-ide, dan bagaimana memodifikasi sesuatu yang sudah ada selama ini. Apalagi dengan pandemi COVID ini sekarang ini memaksa kita untuk kemudian bagaimana menciptakan, ya, khususnya dengan kita tahu di era digitalisasi sekarang ini juga kemudian banyak model-model pelayanan yang sifatnya bisa kemudian dikembangkan untuk mendekatkan pelayanan dari penyedia layanan kepada masyarakat sebagai penerima layanan. Nah, saya kira tantangan pertamanya di sini. Kemudian tantangan yang keduanya adalah bagaimana kemudian unsur-unsur penyelenggara pemerintah Kota Makassar bisa lebih adaptif dengan tantangan dan persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat. Di sini kemudian saya kira keberpihakan anggaran, bagaimana realokasi dan refocusing anggaran pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung kemudian dengan ekonomi real masyarakat Kota Makassar. Dibutuhkan kebijakan-kebijakan, dan yang ketiga dibutuhkan kebijakan. Dibutuhkan kemudian, dan di sini juga saya kira menjadi penting apa yang sudah disampaikan juga tadi oleh kanda kita Pak Wahab, ya saya kira keberpihakan unsur DPRD Kota Makassar di dalam membantu kerja-kerja OPD Pemkot untuk kemudian mendesain regulasi-regulasi yang sifatnya kemudian bisa meringankan beban masyarakat di masa pandemi ini. Ini yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Dan juga kalau kemudian kita harap di DPRD Kota Makassar juga bisa semakin meningkatkan pengawasannya, khususnya pada konteks realokasi refocusing anggaran. OPD sekarang luar biasa, proses relokasi refocusing, jangan sampai kemudian ini tidak tepat sasaran. Ini menjadi penting kehadiran DPRD untuk juga turut melakukan pengawasan terhadap realokasi refocusing anggaran yang kemudian berjalan di OPD. Jangan sampai realokasi refocusing anggaran dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang bukan untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Nah, saya kira ini bagian-bagian penting yang harus kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya pemerintah Kota Makassar sekarang.